ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ketika dosa dan maksiat sudah dibuat, upaya pemerintah dan penguasa menyetop dan menghentikannya sudah tidak ada lagi. Para ulama juga sudah tidak didengarkan. Orang-orang banyak sudah menikmati pemandangan yang tidak baik itu dan menganggap itu biasa. Yang penting bukan saya yang buat dosa, udahlah itu terserah, itu hak dia. Maka kami siksa mereka duha, di waktu duha. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Akhadnahum bima kanu yaksibun, karena perangai mereka kami hukum mereka. Presiden Turki ikut mengenang kejadian tsunami raksasa yang menimpa Aceh 2004 tanggal 26 hari Ahad. Presiden Turki, dan hari ini Indonesia diselimuti oleh duka dan air mata berlapis-lapis. Mungkin tidak serius di Sumatera, tapi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, adapun secara merata seluruh dunia pada hari ini sedang bergolak dalam musibah. Bapak Ibu sebutkan negara mana saja hari ini sedang berlangsung bencana dan musibah yang tidak kecil. Tiap-tiap negara. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya teringat sebuah kenangan dulu Pak. Saya ingat beberapa hari menjelang kejadian, kami pamitan kepada ayah bunda di Banda Aceh sambil membawa anak. Apa pesan kami? Ayah bunda, ayo kita hijrah. Ayo kita hijrah ke Sumatera Barat. Kenapa nak? Kata si ayah dan bunda kami. Lalu saya katakan, saya melihat, maaf ayah bunda jangan tersinggung ya, saya melihat tanda-tanda Aceh ditimpakan bencana dan musibah oleh Allah sudah lengkap ayah bunda. Tapi sayangnya ayah bunda berkata, nak, adik-adikmu akan ujian akhir. Ada yang kelas 6, ada yang kelas 3 SMP. Jadi kita selamatkan dulu adik-adikmu, nanti kita pertimbangkan untuk ke Sumatera Barat. Lalu apa pesan saya kepada mereka? Jika demikian ayah bunda, banyakkan ibadah, banyakkan doa, jauhi tempat-tempat maksiat, dan jangan pergi ke tempat-tempat wisata di sana ada dosa dibuat orang. Itu saja pesan Ananda. Ini seingat saya hari Rabu sore saya sampaikan. Hari Jumatnya saya sempat masih mengikuti Jumatan di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya masih sempat sholat di situ. Wahai Bapak Ibu, dalam khutbahnya sang khatib benar-benar lantang. Padahal itu live itu Pak, di radio, di RRI-nya, lantang sekali. Apa seruan khatib? Wahai Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, taubatlah engkau kepada Allah. Beraninya Pak khatib itu. Wahai wali kota Senanggro Aceh Darussalam, taubatlah kalian kepada Allah. Wahai bupati Nanggro Aceh Darussalam, taubatlah kalian kepada Allah. Apakah kalian memejamkan mata? Apakah kalian tidak melihat? Aceh dulu terkenal dengan seram di Mekah, tapi hari ini Aceh lebih mirip disebut dengan serambi setan. Ini ulama Aceh loh Pak. Ulama Aceh yang menyampaikan itu. Saya semakin serius menatap wajah sang khatib. Apakah kalian tidak perhatikan? Apabila maghrib sudah masuk, pasangan muda-mudi di sekitar masjid raya kita ini sudah tidak malu-malu mereka berpacaran. Apakah kalian tidak lihat di jembatan anu, para banci-banci, bencong-bencong menjajakan diri? Apakah kalian tidak melihat anak-anak muda kita sudah tenggelam dengan minuman memabukkan? Di mana-mana ada tempat-tempat hiburan yang bernuansa maksiat. Apakah kalian tidak melihat masjid-masjid kita hari ini sepi, sementara para pelacur berdatangan? Dia ungkapkan hal-hal yang membuat kita bergidik Bapak Ibu. Selama ini kita sangka Aceh sudah Masya Allah. Ternyata dalam khutbahnya, dan ini maaf Bapak Ibu, sama dengan apa yang menjadi analisa saya beberapa hari atau 2 hari sebelum itu. Apa kata beliau? Jika kalian tidak bertaubat, menjaga
Aceh ini dengan Islam. Jika kalian tidak menegakkan, padahal kekuasaan ada di tangan kalian, dari mungkarat yang terjadi, dari fahsya yang nampak, demi Allah katanya, saksikan oleh kalian, Aceh pasti Allah tenggelamkan, Aceh pasti Allah datangkan bencana. Merinding saya Bapak Ibu. Hari Minggunya saya pun bertolak, hari Minggunya bertolak. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari Rabu kami masih bisa berkomunikasi, menyampaikan bahwa kami sudah sampai. Dapat berita bahwa hari Minggu tsunami raksasa melanda Banda Aceh. Diawali dengan gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Menurut pakar gempa Amerika bukan 8,9 Pak, 9,2 skala Richter. Istri saya langsung mengontak ayah bundanya karena angka kematian terus bertambah diberitakan di televisi. Seluruh channel televisi seluruhnya serentak menggambarkan bagaimana tingginya ombak tsunami itu melahap kota Banda Aceh dan kota-kota di pinggiran pantai, termasuk Melaboh dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya angka sampai kepada puluhan ribu, sampai kepada angka ratusan ribu. Istri saya mengontak keluarganya juga tak dapat-dapat. Dia pun secara otomatis meneteskan air matanya. Angka kematian terus bertambah. Saya bismillahirrahmanirrahim, kami sewa mobil. Kami sewa mobil ini berangkat ke sana. Mulai saja di perbatasan Banda Aceh, bau sengit busuk mayat itu luar biasa tercium oleh kami. Saya pun masuk dan mobil tak bisa lewat lagi. Kenapa demikian? Karena reruntuhan puing-puing bangunan serta bangkai-bangkai berserakan ada di mana-mana. Kota Banda Aceh menjadi hitam. Mayat manusia dan mayat binatang tergeletak di mana-mana, dan seluruh mereka sudah tidak berbusana, seperti kerbau hitam bulat menggembung, dan seluruhnya telentang Pak. Ada yang sudah terbelah dadanya, terbelah lehernya, ada yang sudah perutnya yang keluar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, singkat cerita, bantuan ini kami berikan kepada orang-orang yang masih selamat, sementara kami terus mencari data. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kami pun dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah, ayah, bunda dan adik-adik seluruhnya selamat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kejadian ini sudah berlalu berapa tahun yang lalu? 17 ya. Wahai Bapak Ibu, ingat apa yang saya sampaikan dengan apa yang khatib sampaikan sesuai dengan kejadian dan kenyataan. Pernah saya menyampaikan kajian ini di Solo. Ada seorang Aceh Pak, tinggi besar bapak-bapak, warna kulitnya agak gelap. Dia menatap saya dengan tajam. Setelah saya sampaikan itu, dia datang kepada saya dan dia berkata, saya orang Aceh. Apa tersinggung beliau ini? Apa marah beliau ini? Lalu dia berkata, apa yang Ustaz sampaikan benar. Apa yang Ustaz sampaikan benar. Saya ingat dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri-negeri baik imannya, bagus tauhidnya, benar ibadahnya, pasti kami makmurkan negeri itu. Kami bukakan pintu keberkahan yang banyak dari langit, dan dari bumi kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak. Walakin, tapi sayang, kadzabu, mereka malah memilih mendustakan. Kami perintahkan, dia tidak mau jalankan. Kami larang, malah itu yang dibuatnya. Itu mendustakan namanya itu. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka itu, kami hukum mereka. Kami hukum mereka bima kanu yaksibun. Ayat 97-nya. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ketika dosa sudah dibuat, kemungkaran sudah dipertontonkan, maksiat sudah terjadi di mana-mana, tapi banyak mulut yang bungkam,
penguasa pun tidak bertindak, ulama juga sudah tidak lagi berbicara. Kami datangkan kepada mereka siksaan kami di malam hari secara tiba-tiba, dan mereka sedang berkumpul dan sedang tidur-tidur di dalam rumah-rumah mereka. Sedang malam hari datang bencana. Dan ini sudah banyak kejadian. Betapa banyak bencana-bencana terjadi di malam hari, orang tak sempat ngapa-ngapain, tak sempat menyelamatkan apa-apa. Ayat yang ke-98, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ketika dosa dan maksiat sudah dibuat, upaya pemerintah dan penguasa menyetop dan menghentikannya sudah tidak ada lagi. Para ulama juga sudah tidak didengarkan. Orang-orang banyak sudah menikmati pemandangan yang tidak baik itu dan menganggap itu biasa. Yang penting bukan saya yang buat dosa, udahlah itu terserah, itu hak dia. Maka kami siksa mereka duha, di waktu duha, wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Nah, wahai bapak ibu yang kami muliakan, akhadnahum bima kanu yaksibun, karena perangai mereka kami hukum mereka. Kita membuat kajian, mengambil ibrah, mengambil pelajaran di balik bencana dan musibah. Ini akhir zaman bapak ibu. Setuju tidak ini akhir zaman? Ini akhir zaman. Semua jenis maksiat, semua jenis mungkarat, semua jenis fahishat yang pernah dibuat oleh kaum para nabi-nabi yang dulu didustakan nabi-nabi itu. Ada yang kaum khusus Lut kaumnya, kaum homoseksual, kaum lesbian, dengan nabinya disebut dengan Nabi Lut. Ada kaum yang khusus curang dan jahat dalam berbisnis. Ada kaum yang khusus di mana mereka melakukan incest, mengawini saudara-saudaranya, mengawini ibu kandungnya dan sebagainya, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap nabi-nabi ini yang kaumnya disiksa oleh Allah dengan siksaan yang khusus pula, kayak Nabi Lut, Allah datangkan siksaan berupa Allah balikkan bumi. Allah hujankan hujan dari langit, hujan batu, kemudian bumi Allah balikkan, atau disebut orang sekarang dengan sebutan likuifaksi. Ada kaum yang dihancurkan dengan petir, ada kaum yang dihancurkan dengan banjir, ada kaum yang dihancurkan dengan angin yang mengerikan, dengan dingin yang sangat, panas yang sangat. Ada kaum yang dihancurkan dengan terbelahnya bumi, gempa yang dahsyat, gunung meletus dan sebagainya. Itu terjadi kepada kaum yang nabi-nabinya mereka dustakan, Allah hancurkan. Sekarang wahai bapak ibu, jenis dosa yang dibuat oleh manusia pada hari ini lengkap. Semua dosa yang dibuat oleh kaum-kaum terdahulu hari ini hadir seluruhnya di setiap negara. Ya, di setiap negara. Mana ada negara hari ini yang tidak ada perjudiannya? Seluruh negara ada perjudian. Mana ada negara yang hari ini tidak ada perzinaannya? Ada perzinaannya. Mana ada tiap negara yang tidak curang dalam jual belinya? Semua bisnis sekarang ini diisi dengan ribawi. Puncak daripada kejahatan bisnis yaitu ribawi. Belum lagi tipu menipu. Mana ada negara pada hari ini yang tidak melakukan pembunuhan, penzaliman, perampokan, yang tidak setiap negara melakukan segala kejahatan yang dulu hanya satu kaum tertentu yang buat, sekarang satu negara buat semuanya. Maka tidak heran bila kita mendengar hari-hari ini, dan ke depan kita akan dengar lebih hebat lagi bencana-bencana paling mengerikan. Wahai bapak ibu dengar tidak apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi hari ini? Ikut nonton tidak? Sedihkah bapak ibu apa yang bapak ibu saksikan dengan Arab Saudi hari ini? Apa yang bapak ibu saksikan? Apa yang kita dengar wahai bapak ibu? Sejak 2017 ketika Pangeran Naif dikudeta sebagai putra mahkota resmi yang seharusnya dialah yang menggantikan Raja Salman besok ini, ternyata oleh Muhammad bin Salman yang waktu itu usianya masih 29 tahun melakukan kudeta dengan merampas hak putra mahkota yang ada pada Pangeran Naif, diambil oleh dirinya, lalu dia yang menjadi putra mahkota sampai hari ini. Sejak di tangannya status putra mahkota, Raja Salman sudah seperti bayang-bayang. Yang menggerakkan, yang punya power
adalah dia. Jadi kalau ibarat badan ni, bayang-bayang kita kan ada tuh. Nah, Raja Salman itu ibarat bayang-bayang sekarang. Yang menentukan segala-galanya adalah Muhammad bin Salman. Saya ingin hubungkan ini dengan hadis petaka bencana besar di akhir zaman ya. Saya akan hubungkan ini dengan musibah-musibah besar yang akan terjadi di Arab Saudi, dan itu melambangkan musibah besar yang akan terjadi di seluruh dunia. Jadi kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu. Benar-benar kamu akan mengikuti perangai-perangai jahiliyah orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka melakukan hal yang paling tak masuk akal, walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu ikut merangsek masuk ke lubang biawak demi mengikuti dan mencontoh mereka. Umar bertanya, qalu al-yahud wa nasara, ya Rasulullah, yang kau maksud ini Yahudi dan Nasranikah yang akan kami ikuti nanti di akhir zaman? Qala faman. Nabi menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi Nabi menggambarkan di akhir zaman kamu akan kembali jahiliyah, dan kamu akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak 2017 Pangeran Salman sudah mengumumkan liberalisme untuk kerajaan Arab Saudi. Saudi menjadi liberal. Pangeran Salman membuka ratusan bioskop-bioskop, dibangun dengan sarana super mewah dan canggih di setiap pelosok negeri Arab Saudi. Ini Arab Saudi paling terakhir loh Pak. Kalau Uni Emirat Arab jangan Bapak tanya lagi, alah lamo saseknya Pak. Kalau Bahrain tidak usah lagi Bapak Ibu tanyakan, alah lamo terperangkap dalam kejahiliahan yang sempurna. Kalau untuk Kuwait dan lain-lainnya jangan Bapak Ibu tanyakan lagi, apalagi Mesir dan sebagainya. Negeri Timur Tengah pada hari ini sudah menjadi negeri maksiat. Wahai Bapak Ibu, Arab Saudi terhitung terlambat nih, mungkin yang paling terlambat, tapi dialah benteng terakhir pelaksanaan syariat Islam untuk di muka bumi. Tapi sayangnya benteng ini pun akhirnya tumbang. Hadis Nabi pun jadi kenyataan. Kamu benar-benar akan berubah menjadi jahiliyah. Kamu benar-benar akan berubah menjadi jahiliyah. Beberapa minggu yang lalu Muhammad bin Salman konversi pers di hadapan utusan para delegasi seluruh Timur Tengah. Dengan bangga dia berkata, kalian akan lihat 5 tahun lagi ke depan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, bahkan Qatar katanya, Yordania, Lebanon, dia sebutkan itu Pak, akan menjadi Eropa baru. Akan menjadi Eropa baru. Semua apa yang ada di Eropa ada nanti di Arab. Bahkan lebih hebat, lebih canggih daripada yang ada di Eropa. Tanggal 24 April di channel televisi Arab Saudi resmi, Muhammad bin Salman dengan penuh bangga berkata, saya menyatakan menolak seluruh hadis-hadis sahih. Yang saya akui hanyalah Al-Quran saja dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sapinjinya Bu, sapinji, sacuil cuma hadis mutawatir. Hadis sahih di situ dibina akidah. Hadis sahih di situ dibina usuluddin, pokok-pokok agama. Hadis sahih di situ ditentukan halal dan haram. Hadis sahih di situlah dibangun tiang-tiang agama. Ternyata seluruh hadis sahih ditolak oleh Muhammad bin Salman. Lalu semua jenis dosa dan maksiat dibuka secara terang-terangan di Arab Saudi pada hari ini. Bapak, Ibu mau melihat acara konser musik kelas setan apa yang tidak ada di Arab Saudi hari ini? Kalau sebelumnya negara-negara Arab yang lainnya lah muado. Hari ini Pak, kelas konser musik yang macam mana yang Bapak tanya? Mendatangkan penari-penari, penyanyi-penyanyi India ala Kasado Tampe mereka buat. Mendatangkan penyanyi grup K-pop sudah mereka datangkan. Mendatangkan penyanyi-penyanyi rock dan penyanyi setan yang membawakan lambang-lambang dan sinyal-sinyal dajjal sudah mereka undang. Musik-musik sudah dijadikan sebagai simbol kemajuan dan kebebasan Arab Saudi hari ini. Dan Riyadh kemarin mengadakan pesta besar. Bapak Ibu lihat bagaimana anak-anak mudanya, bagaimana orang-orang berjubah-berjubahnya, tanpa sungkan-sungkan mereka tos-tosan minum-minuman keras ya, dan mereka minum dengan secara terbuka, dan itu tak malu lagi. Mereka berjoget-joget.
Coba buka di YouTube kasino di Arab Saudi. Dibuka kasino-kasino berjudi. Yang berjudi adalah orang-orang berjubah, pakai igal, pakai sal, bahkan ada wanita-wanita yang pakai selempang, pakai selendang, ada yang bercadar, ikut berjudi pula di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini Pak sudah tidak lagi dilarang masuk kamar hotel yang mana saja di Arab Saudi, bawa perempuan, nggak ada buku nikah, nggak akan ditanya dan nggak akan pernah dipermasalahkan. Masuklah tanpa buku nikah, masuk. Bahkan di Mekah ketangkap oleh warga masyarakat, laki-laki dengan laki-laki kawin, mengadakan acara pesta pernikahan di Mekah, Pak. Homoseksual. Kota suci Madinah Al-Munawwarah telah dinodai dengan diadakan acara konser musik, menghadirkan penyanyi-penyanyi luar negeri yang setengah telanjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Pada umatku ini kelak di akhir zaman khasfun, akan terjadi banyak penenggelaman. Tenggelam karena banjir, tenggelam karena tsunami, tenggelam karena reruntuhan bukit yang meratakan dan menghilangkan, tenggelam karena likuifaksi, tenggelam karena terbelahnya bumi dan masuk orang di atas ke dalam. Khasfun wa maskhun. Dan juga bersamaan terjadinya banyak wajah-wajah yang berubah, dikutuk oleh Allah, sehingga wajah-wajah mereka nanti akan berubah. Wa qadhfun, akan banyak nanti hujan batu dari langit yang akan menghantam kalian di akhir zaman. Hujan batu dari langit, baik bebatuan dari gunung atau mungkin batu meteor, batu bintang dan sebagainya, yang akan menghancurkan kamu yang ada di bumi. 3 bencana ini merata akan kamu rasakan dan akan kamu alami. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Rasul menjawab, apabila yang 3 perangai ini sudah kamu buat. Dan demi Allah, wahai Bapak Ibu, 3 perangai ini sudah dibuat oleh kita sekarang. Kalau Indonesia dah lama dah. Kalau Asia Tenggara sudah lama. Asia Tengah sudah lama buat. Apalagi Eropa, Amerika, Afrika sudah lama buat. Tapi kalau untuk Arab, khususnya Arab Saudi, baru sekarang ini. Sekarang ini. Apa itu? Kalau kamu sudah melakukan 3 perangai berikut ini. Qala idza zaharatil qainat, apabila telah bermunculan para penyanyi-penyanyi, apabila telah dihadirkan, didatangkan para penari-penari, penyanyi-penyanyi, penari-penari. Kedua, wal ma'azif, apabila konser-konser musik sudah kamu gemari. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan sudah menjadi kebanggaan di tengah-tengah kamu. 3 ini di Arab Saudi sudah terjadi sejak 2017. Makin ke sini Pak, makin sableng. Makin ke sini makin sinting Arab Saudi. Maka 3 bencana besar ini akan terjadi dan kamu rasakan. Dan kalau Arab Saudi kena, maka seluruh negeri-negeri sedunia akan juga mengalami khasfun wa maskhun wa qadhfun. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tahukah Bapak Ibu dosa apa yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala? Dosa syirik. 7 dosa terbesar, ke-7-7-nya sudah menjadi perbuatan resmi, baik di Indonesia, baik di Malaysia, baik di berbagai negara mana, termasuk Arab Saudi hari ini. Syirik, durhaka pada orang tua, memakan riba, berzina, membunuh orang, bermain sihir dan perdukunan, bersumpah palsu. Mana ada pengadilan hari ini yang memberikan kejujuran? Semua pengadilan bermain, maju, tak gentar, bela yang bayar. Itulah kenyataan sekarang. Bukan lagi kebenaran yang dibela, tapi kezalimanlah yang didukung. Dan seterusnya, wahai Bapak Ibu, lari dari medan pertempuran ini yang ke-7. Kita semua sudah tidak mau lagi perang melawan musuh-musuh Allah. Kita sudah tidak mau lagi berhadap-hadapan
berlawan dengan musuh-musuh Allah. Takut semua. Tapi baiklah, semua dosa-dosa besar ini sekarang sudah dibuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersisalah orang-orang beriman yang masih istiqomah, dan itu tidak banyak jumlahnya, Pak. Sekarang ini bukan tak ada umat Nabi Muhammad yang istiqomah. Ada, tetapi jumlahnya tak banyak. Cuma mereka makin lama makin terasing di tengah-tengah orang Islam sendiri. Makin lama makin diasingkan oleh komunitasnya sendiri. Dianggap radikal, dianggap teroris, dianggap fundamentalis, dianggap ekstremis dan sebagainya. Berbagai macam sematan jelek. Wahai ibu-ibu, di Mesir dulu sebagai negeri 1000 menara atau 1.000.000 menara, lahirnya para ulama. Sekarang di Mesir tidak terkira jumlah para ulama meninggal di dalam penjara bawah tanah di Mesir. Sejak Mursi ditangkap, maka sejak hari itu nasib para ulama, para dai, ahli-ahli agama, orang-orang saleh, orang taat benar-benar luar biasa, babak belur, hancur, difitnah, ditangkap, disiksa, dibunuh. Itu yang terjadi di Mesir. Jangan tanya kalau Mesir dari dulu terkenal memang sangat jahat kepada ulama. Belakangan ini negeri yang selama ini kita anggap kiblat kita, yaitu pelayan Makkah dan Madinah, Arab Saudi, Pak. Bapak lihat saja di YouTube, dan hal ini tidak heran Bapak saksikan di televisi-televisi nasional Arab Saudi dan internasional, bagaimana para dai dan ulama ditangkap-tangkapin, ribuan jumlahnya, tiap sebentar habis ditangkap. Dai sampai ustaz-ustaz ngaji pun ditangkapin, Pak. Yang agak kritis sedikit kepada penguasa, yang berbicara sedikit tak senang melihat ada kezaliman, lalu sedikit saja bersuara hilang langsung, ditangkap. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan itu lagi. Ibu kandung daripada Muhammad bin Salman, tahu Bapak Ibu nasibnya macam mana sekarang? Sejak sang ibu ini menasehati anaknya dan berbicara di publik bahwa dia tidak suka dengan apa yang terjadi, di mana orang dipalai dengan pajak yang mengerikan. Sekarang Pak, di Arab Saudi itu pajak betul-betul mencekik, dipalai seluruhnya. Wahai Bapak Ibu, sang ibu akhirnya memberi nasihat pada anaknya. Namanya mak bagi nasihat ke anak kan wajar kan? Tapi tahukah Bapak Ibu, sejak ibunya berbicara itu di koran, berbicara itu, akhirnya beliau sampai sekarang tak tahu di mana rimbanya. Tak tahu ibunya di mana sekarang, masih hidup atau sudah mati, dia dalam keadaan apa sekarang, dan sebagainya. Oh, sudahlah, kalau saya cerita banyak hal-hal yang Bapak Ibu tak ingin dengarkan akan terdengar. Sudahlah, saya sendiri tak sanggup lagi untuk mengucapkannya. Tapi ini bentuk kesemena-menaan. Khatib sedang khutbah, dicaki adik para polisi, kemudian diseret ke bawah, dibawa ke mobil penjara, dilarikan ke penjara dan tidak diketahui. Siapa yang bertanya, hilang. Itu yang terjadi sekarang ini. Maka kalau Arab Saudi macam itu sekarang, maka bagaimana dengan negeri-negeri lainnya? Arab Saudi itu kalau menurut saya itu titik terakhir itu, Pak. Kalau kezaliman terjadi di sana, berarti yang lain dah jalan zalim duluan. Itu yang paling terakhir itu. Maka wajar nanti di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu benar-benar akan memerangi Arab dan kamu akan memenangkan peperangan itu. Jadi orang-orang beriman di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi akan memerangi Arab. Dari mana dulu? Dari Hijaz. Hijaz itu apa? Yang ada Mekah Madinahnya. Itu dulu yang ditaklukkan. Kemudian baru seluruh negeri Saudi. Kemudian seluruh negeri-negeri Jazirah Arab. Lalu dijadikan namanya kembali kepada nama semula, Jazirah Arab. Setelah itu kamu akan memerangi Furs. Furs itu adalah Persia atau Iran hari ini, dengan seluruh konco-konco arek, konco-konco pelangkinnya, mulai dari Cina, Rusia dan sebagainya. Ini akan ditaklukkan oleh Islam. Kemudian benar-benar kamu akan menaklukkan negeri berkulit merah, yaitu Eropa dan Amerika, dalam sebutan perang Malhamah Kubra, dan kamu akan menang. Lalu kamu akan menaklukkan Dajjal. Ada 4 peperangan terbesar di akhir zaman. Yang terakhir adalah menaklukkan Dajjal. Kita kembali kepada topik kita, wahai Bapak Ibu. Jadi bencana-bencana, apabila Arab Saudi sudah begitu sekarang, maka tak heran kalau seluruh dunia pada hari ini sudah start, Pak, mengalami bencana.